Baik, selamat siang semuanya. Kembali lagi ke company session kedua pada hari kedua di OCF pada hari ini. Selanjutnya kita lanjut ke acara company session dari Pegadaian yang pada kesempatan kali ini akan membawakan materi tentang kiat sukses berkarir bagi milenial. Tapi sebelum itu, mari kita saksikan terlebih dahulu video company profile dari Pegadaian. Setiap perjalanan berawal dari mimpi. Mimpi besar menuju masa depan milik kita sendiri. Jalan kita, tujuan kita, pilihan kita. Untuk tetap berjuang dan tak pernah menyerah. Untuk berkembang dan menunjukkan pada dunia bahwa kalah bukan menjadi pilihan. Dan tekad bukan sesuatu untuk dipermainkan. Solusi bisa datang dari berbagai sisi, bahkan dari sesuatu yang tak terprediksi. Dan berbagi semangat itu sudah menjadi misi. Bagi kami, kaum muda, untuk memiliki mimpi. Perusahaan yang mampu bertahan dalam jangka panjang adalah yang adaptif terhadap perubahan zaman. Pada tahun 1746, Pegadaian pertama kali dibawa oleh Persekutuan Dagang VOC. Sejarah Pegadaian terus berubah seiring waktu dan perkembangan kondisi. Meski sempat dinonaktifkan, cikal bakal Pegadaian tetap eksis di masyarakat Indonesia saat itu. Hingga pada 1 April 1901, Pegadaian resmi berdiri sebagai perusahaan negara di Sukabumi. Waktu terus berjalan, perubahan demi perubahan status perusahaan terus dilakukan sesuai dinamika zaman. Pegadaian pun tetap konsisten pada fungsinya untuk melayani masyarakat. Tonggak transformasi Pegadaian dimulai tahun 1990 dengan status sebagai perusahaan umum, bergeliat menjadi sebuah institusi bisnis. Hingga pada tahun 2012, Pegadaian dikukuhkan menjadi perusahaan perseroan. Kini, Pegadaian tumbuh menjadi perusahaan yang lincah dengan beragam inovasi yang konsisten dan berkesinambungan. Mengusung visi menjadi the most valuable financial company di Indonesia dan sebagai agen inklusi keuangan pilihan utama masyarakat, Pegadaian terus melakukan transformasi kultural dan digital sesuai dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan pelanggan. Budaya akhlak ditetapkan sebagai nilai-nilai yang menjadi pedoman seluruh insan Pegadaian dalam bekerja di perusahaan maupun dalam bermasyarakat. Sementara itu, strategi transformasi G-Star diimplementasikan untuk menghadapi tantangan bisnis yang terus bergerak dinamis. Pegadaian pun terus memanfaatkan teknologi informasi terkini guna mempermudah proses bisnis dan perluasan saluran distribusi secara digital dengan memanfaatkan berbagai aplikasi. Didukung oleh sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan berbudaya unggul, perusahaan berkomitmen untuk terus memberikan layanan dan solusi keuangan bagi masyarakat. Dengan jaringan distribusi yang tersebar luas di berbagai wilayah Indonesia, Pegadaian terus melayani berbagai kalangan masyarakat, bahkan hingga daerah terpencil. Kini, produk dan layanan semakin mudah diakses di ribuan agen maupun aplikasi Pegadaian digital. Layanan inklusif Pegadaian tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Tidak hanya dari berbagai rentang usia, tapi juga melayani beragam profesi. Berbagai upaya yang dilakukan menunjukkan hasil yang menggembirakan. Hal ini dibuktikan dengan kinerja perusahaan yang sehat dan bisnis yang stabil, baik dari sisi operasional maupun keuangan. Pegadaian secara konsisten memberikan kontribusi kepada negara untuk pembangunan
ekonomi Indonesia. Sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, Pegadaian juga memiliki program yang tak hanya memberikan edukasi, tapi juga mensejahterakan masyarakat. Kinerja positif Pegadaian pun mendapatkan apresiasi berbagai pihak sebagai pengakuan atas reputasi perusahaan. Kesuksesan kami adalah bukti kebulatan tekad dan kerja keras. Usia muda menjadi bekal kami untuk terus mewujudkan mimpi. Tak hanya berhenti di situ, kemudian membatu, masa depan cerah, itu yang kami tuju. Baik, selanjutnya kita lanjutkan ke sesi presentasi materi mengenai kiat sukses berkarir bagi milenial yang pada kesempatan kali ini akan dibawakan oleh Bapak Muhammad Andi Ibrahim. Beliau adalah Senior Vice President Operational Human Capital Pegadaian. Selamat siang Pak Andi. Selamat siang Mbak Redi ya? Saya dengan Juwita Pak. Oke Dari Mbak tim Juwita, selamat Ready. siang. Selamat siang Pak, bagaimana kabarnya hari ini Pak Andi? Alhamdulillah sehat, salam sehat buat teman-teman semua. Salam sehat Pak. Nah, terima kasih Pak Andi sudah berkenan meluangkan waktunya untuk kita semua di sini untuk berbagi ilmu dan sharing. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja ke sesi pemaparan materi dari Pak Andi. Boleh silahkan Pak Andi. Oke, terima kasih Mbak Juwita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam. Teman-teman sekalian, panitia AOCF 2022 ya, yang ke-35. Kemudian teman-teman semua para mahasiswa yang mengikuti acara ini di siang ini, terima kasih. Pegadaian sudah diberikan kesempatan untuk sharing ya, kita berbagi informasi, webinar lah secara online untuk menyampaikan apa itu Pegadaian dan keberadaan Pegadaian sampai dengan saat ini. Tadi sudah ditayangkan video, lumayan lengkap informasinya. Mungkin teman-teman sudah pada menyimak bahwa Pegadaian itu dulu seperti apa dan sekarang seperti apa. Nah, dalam waktu yang disediakan oleh panitia ini, mari kita manfaatkan kalau bisa lebih banyak diskusi atau teman-teman menanyakan lebih detail, lebih dalam terkait dengan Pegadaian dalam tata kelola karyawan atau sumber daya manusia, atau mungkin tentang talent management system, bagaimana Pegadaian mengelola karyawannya untuk menjadi orang-orang yang inovatif, yang kreatif, ya, dan kompetitif, bisa bersaing di tataran perusahaan level-level atas di Indonesia. Oke, kita highlight saja secara cepat. Tadi sudah disampaikan di video bahwa Pegadaian itu sebenarnya ada di Indonesia sejak 1746. Ketika negara kita pada saat itu dijajah oleh pemerintah Belanda, itu Pegadaian sudah ada, namanya Bank Van Lenin, teman-teman ya. Kemudian seiring berjalannya waktu, masih dalam era penjajahan, 1901 sampai dengan 1928, itu Pegadaian masih di bawah pemerintah penjajah Belanda, pada saat itu di bawah VOC, perusahaan dagangnya Belanda yang mengelola. Nah, kemudian setelah kita merdeka dalam perjalanannya waktu, Pegadaian itu berubah-ubah. Pernah menjadi perusahaan negara, perusahaan jawatan, dan tahun 1990 Pegadaian berubah menjadi perusahaan umum. Perusahaan umum itu maksudnya adalah seluruh kepemilikan perusahaan dimiliki oleh pemerintah, gitu. Jadi tata kelola perusahaannya semuanya oleh pemerintah dengan tujuan untuk kesejahteraan masyarakat. Karena setiap BUMN pada saat itu Pegadaian juga itu adalah mengemban tugas PSO. PSO itu adalah
public service obligation, teman-teman. Artinya kita itu bertujuan untuk sepenuhnya membantu kepentingan rakyat. Keberadaan Pegadaian itu adalah karena bisnisnya dalam bidang pembiayaan, kita membantu masyarakat supaya terhindar dari rentenir, kemudian atau pinjaman-pinjaman yang sifatnya memberatkan, gitu kan. Nah, melalui pemerintah, Pegadaian ditugaskan untuk melaksanakan itu. Nah, dalam perjalanannya lagi, di tahun 2012, Pegadaian berubah menjadi perusahaan PT Persero. Ya, jadi kita sudah berubah PT Persero, kemudian di 2019 kemarin, Pegadaian sudah melakukan transformasi. Nah, transformasi Pegadaian, teman-teman, itu maksudnya adalah kita berubah, baik dari tata kelola usahanya, bisnisnya, sampai ke semua aspek, apakah itu aspek SDM-nya, aspek digitalisasinya, gitu. Kita berubah. Dan siapa konsultan yang menangani transformasi di Pegadaian? Teman-teman mungkin bisa buka di Google ya, McKinsey, teman-teman. Jadi perusahaan internasional, McKinsey. Dia sudah berhasil mentransformasi Astra, kemudian GA, kemudian perbankan papan atas di Indonesia. Itu semuanya dilakukan oleh McKinsey. Dan Pegadaian mempercayakan proses transformasi itu kepada McKinsey. Artinya Pegadaian itu bukan perusahaan lecek-lecek lah, bukan perusahaan kaleng-kaleng lah. Kalau teman-teman tahu bahwa BUMN itu seperti Pertamina, Telkom, PLN gitu ya, Bank Mandiri, Bank BRI, ya Pegadaian berada di tataran itu. Artinya keberadaan Pegadaian di Indonesia itu sangat dirasakan oleh pemerintah. Keuntungan yang kami peroleh, yang diperoleh oleh Pegadaian itu sebagian besar diserahkan ke pemerintah melalui yang namanya DPS, Dana Pembangunan Semesta. Itu disetor ke APBN, seperti itu teman-teman. Nah, next kita lanjut keberadaan Pegadaian. Tadi highlight-nya sudah disampaikan juga bahwa saat ini kami sudah bertransformasi. Ini info aja teman-teman buat menambah wawasan. Pegadaian itu karyawan tetapnya ada 14.300. Karyawan tetap ya, tapi karyawan tidak tetapnya atau outsourcing seperti security, driver gitu ya, terus tenaga pemasar, kita tenaga pemasaran juga menggunakan pola kerja outsourcing, itu ada sekitar 16.000. Jadi kalau di total, orang yang menggantungkan hidupnya di Pegadaian, itu ada sekitar 31.000, teman-teman. Nah, dari waktu ke waktu, kinerja bisnis maupun kinerja keuangan, kinerja korporasinya Pegadaian, itu selalu naik, selalu meningkat gitu ya. Aset kami sekarang ini ada 72 triliun. Nah, kemudian pinjaman yang kami salurkan ke masyarakat, posisi per 31 Desember 2021 itu sudah mencapai 53,7 triliun, teman-teman ya. Kemudian outlet kami, kantor Pegadaian di seluruh Indonesia, itu ada sekitar 4.086 outlet. Terdiri dari kantor pusat, kantor wilayah, kantor cabang, dan unit. Nah, kalau teman-teman bingung kantor pusatnya di mana? Di Jakarta, di Jalan Keramat Raya. Kantor wilayahnya, kalau di Surabaya, kan ini UNER di Surabaya nih, itu ada di Jalan Dinoyo. Yang di situ juga ada The Gade Cafe, teman-teman. Jadi Pegadaian itu sekarang sudah bertransformasi, dia sekarang memiliki outlet namanya The Gade Cafe. Itu sebuah wadah yang berdampingan dengan cabang Pegadaian, outletnya Pegadaian yang pelayanan kepada masyarakat, tujuannya agar memberikan nilai lebih dari pelayanan kami. Nah, biasanya anak-anak milenial, mahasiswa-mahasiswa yang sedang mengerjakan tugas atau ngobrol asik gitu ya, ngobrol cantik gitu ya, tapi mereka memikirkan masa depan, itu biasanya di The Gade itu. Silakan teman-teman ke The Gade kami yang ada di Jalan Dinoyo. Nah, kemudian ada lagi kantor cabang, teman-teman. Nah, kantor cabang itu seperti kalau di dekat UNER itu apa ya? Cabang Mulyasari, kemudian cabang Kalianyar, cabang Dinoyo itu ya, kemudian cabang Beratang, ya itu namanya cabang. Tapi kalau ada yang unitnya kecil kayak ruko di Jalan Kertajaya, di Jalan Karangmenjangan tuh yang dekat UNER, itu namanya unit, teman-teman. Nah,
Total seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke itu ada 4.086 outlet Pegadaian. Oke. Dan ada 61 area. Di Surabaya sendiri, di kota Surabaya itu ada 2 area. Surabaya 1 dan Surabaya 2. Surabaya 1 berkantor di Kalianyar, kalau Surabaya 2 berkantor di Sidoarjo, di samping Rumah Sakit Umum Sidoarjo. Itu ada kantor Pegadaian, kemudian ada juga kami punya gedung pertemuan yang disewakan. Nah, jadi unit usahanya Pegadaian itu sudah berinovasi, artinya tidak hanya sekedar orang datang ke Pegadaian karena kepepet mau pinjam uang, punya barang, lalu digadaikan. Itu dulu, betul. Karena Pegadaian adalah mengatasi masalah tanpa masalah. Jadi dibebani tugas oleh pemerintah untuk membantu masyarakat kita agar tidak terjerat kepada rentenir. Gitu, teman-teman. Oke, next. Nah, kemudian saya lupa, Pegadaian itu karena dia perseroan terbatas, dia juga diaudit oleh kantor akuntan publik. Dan setiap tahun rating kita itu selalu triple A, teman-teman. Jadi kalau ada di antara teman-teman ini yang kuliahnya di manajemen keuangan, atau di manajemen perbankan, atau di manajemen aset gitu ya, itu ada misalnya tentang pasar modal, atau bagaimana tentang aksi korporasi, bagaimana sehatnya sebuah perusahaan. Nah, triple A itu adalah kondisi perusahaan yang sangat baik, sangat sehat, seperti itu. Oke, next. Mungkin nanti teman-teman lebih sering diskusi ya. Saya mungkin akan lebih cepat menyampaikan karena tadi di video di awal itu sudah banyak ditayangkan terkait informasi yang substansi lah ya, yang mengena tentang Pegadaian. Oke, di 2023 ini setelah kita melakukan transformasi sejak 2019, Pegadaian itu mempunyai visi ya. Jadi becoming the most valuable financial company. Jadi kami ingin menjadi perusahaan yang sangat bernilai. Bernilai itu adalah dari segi aset, tapi dari kemanfaatan kepada masyarakat. Nah, yang paling menjadi sasaran lagi, Indonesia First Choice of Financial Inclusion Agent. Nah, itu ya teman-teman sekalian, kita visinya ke depan seperti itu. Nah, bagaimana cara merealisasikan atau mencapai visi itu, nanti akan kami sampaikan di belakang terkait dengan tata kelola sumber daya manusianya. Termasuk teman-teman peserta webinar di siang ini, yang mungkin nanti akan, setelah kami presentasi dan kita tanya jawab, oh ternyata kesimpulannya adalah Pegadaian memang memberikan wadah yang top gitu ya, yang luar biasa untuk pengembangan karir karyawannya. Next. Ini teman-teman roadmap dari transformasi kami, jadi ada enable, ada elevate, dan ada excellence. Jadi di 2024 nanti, 2 tahun lagi, kita berharap kita sudah eranya adalah jam. Artinya kita sudah berlari kencang dan loncat. Yang tadinya kita masih dianggap perusahaan yang biasa-biasa aja, tapi kita akan menjadi perusahaan yang disegani di tataran perusahaan nasional yang level di atas, seperti itu. Oke, next. Kami lanjutkan bahwa tadi sudah disampaikan di video, dalam melaksanakan transformasi itu, atau perubahan yang signifikan itu kita mempunyai namanya G-Star Plus. Jadi G-Star Plus itu ada Grow Core. Grow Core itu, kami kan basicnya gadai teman-teman. Artinya di awal Pegadaian itu didirikan adalah gadai. Gadai itu paling gampangnya kalau teman-teman mau dapat pencerahannya, mungkin teman-teman mungkin sudah ada yang menjadi nasabah Pegadaian. Ketika orang tuanya teman-teman itu membutuhkan biaya untuk bayar SPP, padahal gajian belum gajian gitu ya, orang tua belum gajian, tapi punya cincin, punya kalung, punya emas gitu. Akhirnya digadaikanlah di Pegadaian untuk mengirim biaya kuliah gitu kan. Kalau digadaikan, emasnya itu kan nggak hilang. Nah, tidak hilang karena bisa ditebus kembali. Apakah itu dengan cara dicicil atau ditebus langsung gitu ya. Atau kalau belum bisa menebus bisa diperpanjang karena fleksibel sekali pelayanan di Pegadaian itu. Nah, misalnya dicicil, akhirnya lunas, barang tidak dijual. Karena yang namanya emas, kalau nanti kita bicara emas, contoh,
Yang lalu masih Rp850.000 loh teman-teman per gramnya. Hari ini teman-teman lihat sendiri di Google berapa harganya. 1.015.000. Jadi itulah keunggulannya emas. Dan Pegadaian identik dengan emas. Karena kami punya produk, selama ini orang sebagian besar 90% datang ke Pegadaian itu membawa emas. Karena mereka sadar bahwa emas ini adalah aset yang top gitu kan, untuk dikelola, untuk disimpan, diinvestasi, daripada deposito, daripada beli saham, daripada main kripto. Emas adalah yang paling aman dan paling menguntungkan sampai dengan saat ini. Karena dari waktu ke waktu tidak ada sejarahnya harga emas itu turun. Bahkan di zaman Nabi, sudah disebutkan oleh Nabi, ketika engkau mau berkorban, simpanlah 1 dinar. 1 dinar ya. Nah, 1 dinar itu pada saat zaman Nabi, nilainya sama dengan 1 ekor kambing. Ternyata sampai saat ini, 1 dinar kalau dijual, itu harganya, kan 1 dinar itu 2,5 gram teman-teman. Harganya adalah sekitar 2.800.000 sampai dengan 3 juta. Dan itu mampu membeli 1 ekor kambing. Jadi pada saat zaman Nabi, himbauan atau saran atau nasihat untuk menyimpan emas, itu sudah ada. Nah, sekarang Pegadaian yang sudah bertransformasi, yang produknya, layanannya, proses layanannya sudah serba digital juga, itu masih memberikan edukasi, literasi kepada masyarakat untuk menabung atau investasi dalam bentuk emas. Oke, next, itu tadi ada Growcore, kemudian ada GrabNew. GrabNew itu kita ada produk-produk baru, jadi produk baru itu ya inovasi ya teman-teman. Jadi tadinya kita cuma kasih pinjaman jaminannya emas, sekarang bisa kasih pinjaman kredit dengan jaminan BPKB, tempat usaha, barang kegiatan usaha gitu ya. Nah, kemudian barang elektronik, kalau teman-teman misalnya ada kebutuhan mendadak, bisa datang ke Pegadaian dengan membawa laptopnya, membawa handphonenya gitu ya. Bahkan pinjaman di bawah 1 juta itu gratis sewa modal. Jadi kalau di perbankan itu namanya bunga, kalau di Pegadaian namanya sewa modal. Kalau pinjaman di bawah 1 juta dalam tempo 30 hari itu digratiskan oleh Pegadaian. Itu wujud dari kepedulian Pegadaian kepada masyarakat yang membutuhkan dalam waktu segera ya, seperti itu teman-teman. Ada Groom Talent. Nah, Groom Talent ini yang ada hubungannya dengan webinar kita siang ini. Groom Talent ini, Pegadaian itu tidak henti-hentinya untuk mengembangkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas, performan dari karyawan-karyawannya. Nah, makanya Pegadaian itu saat ini sudah berhasil mendapatkan award menjadi the first choice perusahaan yang diminati oleh para calon tenaga kerja, para fresh graduate gitu ya, teman-teman sekalian. Oke, ada gen teknologi, kemudian ada lagi growth culture, budaya kerja. Tadi udah disampaikan akhlak. Akhlak itu semua BUMN sekarang menggunakan budaya kerjanya akhlak. Next. Mungkin nanti udah banyak tuh pertanyaan dari teman-teman. Silahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya. Oh ya, kemudian apakah Pegadaian? Nah, itu nanti kita bahas bersama ya di belakang. Kita cepat aja. Next. Ini teman-teman. Bukti bahwa Pegadaian itu sudah digital. Nah, ini kan era anak-anak milenial nih, terutama teman-teman yang menjadi peserta webinar siang ini, pasti mindset-nya adalah mindset digital. Jadi kalau yang udah nggak digital dianggap jadul ya, sudah ditinggalkan lah. Kami membuktikan bahwa Pegadaian merupakan salah satu perusahaan, dan kebetulan ini masih bisa dihitung dengan 5 jari teman-teman, yang sudah mendapat sertifikasi bahwa kami adalah readiness, siap untuk Industri 4.0. Jadi Indi 4.0 itu adalah Indonesia Industri 4.0. Kita sudah mendapatkan sertifikat itu. Dan itu di-asesmen oleh atau dinilai oleh Kementerian Perindustrian. Dan itu bukti sertifikatnya. Nah, silakan teman-teman buka di Google atau searching di mana deh. Perusahaan yang sudah mendapatkan sertifikat Indi 4.0. Saya jamin tidak sampai 10 teman-teman. Bahkan mungkin tidak sampai 5. Karena baru ada beberapa. Dan Pegadaian adalah salah satunya. Disitulah makanya, ya minta maaf, saya seolah-olah terlalu terlalu gembira sekali untuk mengabarkan kepada teman-teman bahwa
Pegadaian ini adalah wadah yang tepat bagi teman-teman yang ingin berkarir secara peningkatannya terus-menerus, berkesinambungan, top. Yang penting skill, attitude, dan knowledge-nya teman-teman selalu digali, diasah. Next. Ini teman-teman adalah saya ingin menyampaikan bahwa di Pegadaian itu, yang namanya inovasi, itu mendapatkan wadah yang seluas-luasnya, yang tidak terbatas lah seperti itu. Setiap tahun, Pegadaian itu selalu mengadakan kompetisi kepada karyawannya untuk melakukan inovasi-inovasi, memberikan ide-ide inovasi. Dan inovasi itu bukan hanya yang sifatnya digital. Nah, inovasi itu macam-macam. Misalnya gini, yang tadinya bekerja monoton, gitu kan, cuma begitu-begitu aja setiap harinya, lalu dia punya ide, oh kita tidak harus seperti ini, kita harus berubah caranya seperti ini. Nggak harus ada digitalnya, itu juga merupakan inovasi. Dan itu sangat dihargai di Pegadaian. Apalagi idenya itu bisa meningkatkan omset, meningkatkan, kalau di Pegadaian atau di perbankan namanya OSL, Outstanding Loan, artinya kredit yang disalurkan, itu tambah luar biasa lagi. Apalagi dia punya inovasi, ini bisa digitalkan Pak, misalnya tata cara persuratan, tidak harus manual diregistrasi, bisa pakai digital Pak, oke, pakai GWork gitu kan, pakai apa semua yang sudah sekarang tersedia di platform-platform itu, pakai aplikasi Pak. Nah, di Pegadaian itu sudah semuanya ada aplikasi. Sistem kehadiran saja kita pakai aplikasi. Jadi ada tag wajah, tag lokasi gitu ya, dan itu tidak bisa direkayasa. Jadi yang manual-manual itu sudah ditinggalkan. Nah, ini adalah saya ingin menyampaikan bahwa setiap tahun kita itu selalu memberikan kesempatan, merangsang kepada karyawan kita untuk menyampaikan ide-ide inovatifnya, ide-ide kreatifnya, dan ini yang sudah terjadi selama ini. Jadi ada lintas direktorat, ada inovasi baru, improvement. Jadi improvement pengembangan aja itu ada penilaiannya. Oke, next. Nah, ketika karyawan itu sudah mengikuti kompetisi itu cuma tidak sekedar hanya penghargaan sertifikat doang, teman-teman. Hadiahnya juga menantang gitu. Liburan ke Korea, ikut seminar di Australia, ikut seminar di Amerika, minimal ikut seminar di Singapura lah gitu, yang based on bahasa Indonesia gitu kan, bahasa Inggris lah gitu. Atau liburan di pasar kapal pesiar, ada semua. Nah, yang paling banyak sih hadiahnya tabungan emas gitu kan, tapi top up gitu, di top up tabungan emasnya menjadi sekian juta untuk juara 1, juara 2. Tetapi kesempatan untuk menikmati destinasi pariwisata yang lagi viral-viral saat ini di Pegadaian itu juga sudah lama memberikan apresiasi kepada karyawannya yang berprestasi dalam bidang inovasi maupun dalam bidang kinerja bisnis maupun kinerja keuangan. Next. Oke, ini teman-teman di tempat kami artinya anak-anak muda itu betul-betul diberikan wadah. Nah, di situ ada squad tim harmonis yang tugas pokoknya digitalisasi disaster recovery gitu ya. Kemudian ada lagi tim adaptif, dia digitalisasi monitoring happy working place gitu ya untuk mencapai great culture gitu. Banyak modelnya. Artinya ketika teman-teman itu memang dari awal menginginkan explore pengembangan dirinya maksimal, optimal, itu Pegadaian merupakan alternatif yang bisa menjadikan pilihan teman-teman. Artinya, minta maaf ya, kita tidak sekedar omong kosong, tapi ada bukti. Ini teman-teman. Kita selalu ikut kompetisi yang sifatnya internasional. Pernah juara di Filipina untuk quality control ya, kemudian di Tokyo. Nah itu. Jadi ICQCC di Tokyo itu kita juara. Dan itu anak-anak muda semua. Anak-anak muda yang usianya di bawah 35 gitu loh. Karena mereka bisa menjelaskan tentang inovasi yang sifatnya untuk pengembangan perusahaan, dan oleh perusahaan selalu diberi kesempatan untuk mengikuti itu. Jadi ketika karyawannya itu searching informasi, ada kompetisi tentang quality control di Manila. Nah, syaratnya begini-begini. Ketika dia mengajukan ke pimpinan, anggaplah ke saya ya, gitu. Karena saya kan kepala divisi
Operational Human Capital. Langsung saya ACC, kita setujui, mereka langsung mempersiapkan dan berangkat, dan akhirnya alhamdulillah selalu pulang tanpa mendapat apa-apa, selalu dapat sertifikat gitu kan. Nama baik lah begitu bagi perusahaan. Karena bagi Pegadaian itu ada dua yang penting. Satu, duit, dalam hal ini adalah laba perusahaan atau kinerja bisnis. Yang kedua adalah nama baik. Itu yang selalu kami perjuangkan di PT Pegadaian. Next. Kemudian ini adalah contoh bahwa setiap karyawan yang memiliki kemampuan gitu ya, kami seleksi, itu ada program yang namanya sekolah ke luar negeri, teman-teman. Nah, ini mungkin challenging nih buat teman-teman nih. Dan MBA-nya itu di Amerika loh, teman-teman. Tapi bukan di Harvard, di Hudson College, kemudian di Colorado. Nah, itu kita kirim 10 tahun ini, tahun 2021, 2020 sudah berangkat 10 orang. Kemudian di 2021 kemarin sudah diseleksi, akan berangkat lagi 10 orang. Ini sekarang lagi tahap matrikulasi ya, persiapan. Dan di 2022 ini nanti insya Allah 1 April akan ada seleksi lagi. Artinya Pegadaian itu selalu tidak henti-hentinya mengembangkan kompetensi, kapasitas, kapabilitas karyawannya. Nah, ini mungkin challenging bagi teman-teman, ya, bahwa di Pegadaian MBA-nya itu ke Amerika. Kita nggak ecek-ecek ke Singapura enggak, langsung ke Amerika. Artinya untuk memperoleh yang terbaik lah seperti itu. Dan ini adalah talent-talent Pegadaian. Dan itu diseleksi secara transparan, gitu ya, secara transparan. Kemudian melalui mekanisme yang fair seperti itu, tidak ada unsur subjektivitas, dan siapa yang mampu, dia yang punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Oke, next. Kemudian ada lagi award kami. Nah, ini awardnya luar biasa. Dan yang saat ini berjalan, informasi kepada teman-teman, di Pegadaian itu juga ada yang namanya program magang. Satu adalah PMMB, program magang mahasiswa bersertifikat. Teman-teman di UNER, di ITS, itu udah banyak yang menjadi peserta. Ada yang di kantor wilayah, ada yang di kantor cabang. Itu adalah kerjasama dengan FHCI Kementerian BUMN. FHCI itu Forum Komunikasi Human Capital. Nah, kita seluruh Indonesia setiap tahun itu selalu bekerja sama dengan 200 universitas, memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk melakukan magang di Pegadaian. Dan itu tidak hanya asal magang, datang, pergi, masuk, pulang begitu, tapi ada apresiasi, dikasih uang transport, dikasih uang makan gitu ya. Dan yang paling penting itu adalah mengenalkan kepada calon tenaga kerja kepada dunia kerja gitu loh. Jadi ketika nanti dia sudah memasuki dunia kerja, dia sudah familiar dengan dunia kerja itu seperti apa, tujuannya seperti itu. Dan itu dialokasikan kepada outlet kami di seluruh Indonesia. Jadi kalau ada teman-teman yang berminat, silahkan, itu pendaftarannya ada di FHCI Kementerian BUMN secara online. Nah, sekarang saat ini kami sedang menjalankan yang namanya program magang khusus mahasiswa jurusan TI. Nah, Pegadaian itu karena tadi sudah bertransformasi, kemudian sudah banyak sistem atau digitalisasi yang kami lakukan, saat ini kami sedang mempunyai sekitar 200 inisiatif strategik yang harus ditindaklanjuti, yang sebagian besar itu based on digital. Nah, akhirnya kami memerlukan mahasiswa jurusan TI untuk mengikuti program magang ini. Nah, jadi mahasiswa jurusan TI, selama ini kita sudah bekerja sama dengan BINUS, kemudian dengan BSI, dengan Universitas Telkom, dengan UNJ Jakarta, dengan ITS Surabaya, dengan Politeknik di Malang. Nah, mungkin nanti akan bertambah lagi kampus-kampus yang lain. Kita sudah memproses proses seleksi ya, wawancara. Jadi mahasiswa yang berminat itu diwawancari dulu. Diwawancari oleh kami selaku user tentang leveling dari kemampuan mereka. Jadi kami saat ini sedang membutuhkan 104 dan kebetulan permohonan yang sudah apply itu sekitar 400-an. Jadi kami harus seleksi, dan ini merupakan wadah juga bagi mahasiswa yang belum lulus, tapi mereka ada
program magang dari kampusnya itu bisa ditempatkan di Pegadaian. Dan itu fleksibel, bisa langsung on-site bekerja di kantor Pegadaian, atau kalau mereka mendapatkan proyek, bisa bekerja di rumahnya masing-masing. Satelit, jadi sistem satelit lah begitu. Yang penting mereka menyelesaikan proyeknya. Itu yang saat ini sedang berjalan di Pegadaian. Nanti kalau teman-teman berminat, silakan berkomunikasi dengan tim kami, nanti akan kami proses untuk proses wawancara dengan user. Karena usernya itu para kepala divisi atau senior vice president di TI. Jadi TI itu teman-teman banyak, ada security system, ada operasional dan infrastruktur TI, ada strategic and arsitektur TI, kemudian ada lagi pengembangan aplikasi TI. Nah, saat ini kami sedang banyak tugas di pengembangan aplikasi TI untuk produk-produknya Pegadaian. Nah, ngomong-ngomong, kalau saya bicara TI, mungkin gini aja. Coba teman-teman yang peserta ini sudah yang memiliki aplikasi Pegadaian Digital ada berapa orang? Nah, kalau misalnya ada yang belum, buka itu di App Store atau Google Play, gitu ya. Ketik aja Pegadaian Digital. Nah, habis itu download. Nah, setelah download, teman-teman daftar di situ. Daftar, itu teman-teman akan merasakan kemudahan bertransaksi dengan Pegadaian. Terutama produk yang lagi viral saat ini. Apa namanya? Tabungan emas, teman-teman sekalian. Tabungan emas di Pegadaian itu boleh menabung mulai dari Rp10.000. Tapi teman-teman syaratnya daftar dulu. Nah, caranya daftar bisa melalui aplikasi itu. Tapi nanti ketika teman-teman mau mengkonekkan nomor rekening banknya ke aplikasi itu, teman-teman harus datang ke outletnya Pegadaian untuk aktivasi finansial namanya. Jadi malam-malam sambil nonton TV, sambil ngobrol di kafe, bisa nabung emas tuh, mulai 10.000, hanya lewat genggaman, lewat HP. Itu bukti dari digitalnya Pegadaian. Kemudian mau gadai juga bisa lewat HP itu, tapi dengan sistem antrian, karena kan kalau gadai barang harus ditaksir ya. Tetapi kalau teman-teman sudah punya tabungan emas, contoh sudah punya tabungan 10 gram, tiba-tiba perlu uang 1 juta dalam waktu segera, udah 1 gramnya itu digadaikan, dalam hitungan menit, itu uang sudah masuk ke rekeningnya teman-teman. Hanya dengan melalui gadgetnya masing-masing. Seperti itu. Itu adalah bukti digitalnya Pegadaian. Nah, tapi tetap kami ada outlet layanan. Seperti itu ya. Karena tidak semua layanan hanya bisa melalui gadget. Tapi kalau hanya tabungan emas, kemudian tabungan emasnya sudah banyak saldonya, mau digadaikan karena sayang dijual, karena harga emas sekarang ini kecenderungannya selalu naik, apalagi sekarang Ukraina dengan Rusia lagi perang gitu ya. Itu sentimen positifnya ke harga emas. Ke yang lain saya nggak tahu, kayaknya turun deh kalau yang lain. Tapi harga emas malah tambah moncer, teman-teman sekalian. Itu contoh, Pegadaian Digital, service ya, PDS. Ketik aja Pegadaian Digital di Google Play atau di App Store, download, kemudian daftar di situ, dan datanglah ke outlet Pegadaian sekali aja untuk aktivasi finansial. Setelah itu, dalam genggaman teman-teman tuh, mau nabung, mau jual gitu kan, atau mau gadai kalau sayang untuk dijual, karena lebih baik dulu, karena kalau digadai bisa dicicil, kalau belum bisa tebus bisa diperpanjang, perpanjang itu cuma bayar sewa modalnya aja. Oke, kita lanjut. Ini adalah sebenarnya materi intinya ada di sini, tapi tadi kita sudah memaparkan lama banget ya. Oke, kita cepat aja karena teman-teman yang bertanya di kolom chat juga sudah banyak. Ini teman-teman, di era milenial, teman-teman yang hadir di webinar ini, saya yakin hampir seluruhnya itu Gen Z, lahir di atas tahun 2000, ya minimal 99 lah gitu, atau 95 ke atas deh kayaknya, karena udah pada mau lulus kan. Kalau lahir tahun 2000 kan udah pada mau lulus nih. Nah itu Gen Z semua, dan itu adalah masuk milenial, seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian kita lewat aja ya, artinya tadi kan sudah saya banyak menyampaikan ke teman-teman bahwa Pegadaian itu ya kami menyampaikan apa adanya sih. Pegadaian itu merupakan wadah yang pas bagi teman-teman yang ingin mengembangkan karir atau ingin berkarir di Pegadaian, gitu kan? Mungkin kita next aja ini, next, karena teman-teman ini kan cuma sekedar hasil survei lah ini ya, bahwa kalangan milenial itu pilihan pekerjaan, dia memilih suatu pekerjaan itu karena salary, karena type of work-nya, company brand-nya gitu kan, kemudian
location-nya, kemudian apa yang mereka bisa bertahan, itu kan karena kreativitinya dihargai, fleksibilitas waktu kerjanya gitu kan. Nah, itu semuanya ada di Pegadaian, seperti itu. Next. Kemudian milenial itu bisa bertahan atau apa yang bisa men-challenge seorang milenial ini mungkin juga hasil-hasil seminar juga banyak seperti ini dan informasi-informasi di mana di dunia digital juga sudah banyak. Oke, next. Ini adalah saat ini berdasarkan hasil survei juga 10 skills yang paling istilahnya diminati dan banyak dicari di tataran dunia kerja itu apa. Saya kira itu sudah bisa dibaca oleh teman-teman sekalian. Next. Kemudian kiat sukses milenial juga teman-teman sudah paham semua. Yang penting SKA ya teman-teman ya. Skill, knowledge, attitude. Nah, attitude itu yang paling utama saat ini. Jadi sepintar, semahir apapun seseorang ketika attitude-nya tidak mendukung. Saya kira di dunia kerjanya ya begitu-begitu aja lah ya. Artinya hari ini tidak akan lebih baik dari hari kemarin. Mungkin seperti itu. Tapi kalau teman-teman create, selalu haus akan pengembangan diri, insya Allah ke depannya selalu menunggu karir-karir yang menantang. Seperti itu. Next. Ini gambaran di Pegadaian, teman-teman. Jadi jangan dikira Pegadaian itu teman-teman misalnya ke unit Karangmenjangan. Oh begini doang Pegadaian. Itu kan unit yang melayani masyarakat yang mau pinjam dari 50.000 itu, teman-teman. Karena Pegadaian itu satu-satunya lembaga keuangan di Indonesia yang masih memberikan pinjaman 50.000. 50.000 ke atas ya. Mana ada perbankan 50.000, koperasi aja mungkin nggak ada, kecuali rentenir ya. Pegadaian masih diwajibkan memberikan pinjaman 50.000. Kalau ada nasabahnya yang datang, misalnya nih, ada nasabah datang, bawa rice cooker, tapi masih berfungsi, gitu kan? Atau bawa blender, masih berfungsi. Dihargai cuma 50.000, itu Pegadaian wajib untuk memberikan pinjaman itu. Seperti itu ya teman-teman. Disitulah PSO-nya Pegadaian, Public Service Obligation. Tapi teman-teman jangan membayangkan Pegadaian itu seperti yang ada misalnya di Karangmenjangan atau di Riorejo atau di Jalan Kertajaya. Itu kan unit ya. Nah, Pegadaian itu seperti ini, lihat nih. Ini adalah view kantor pusatnya Pegadaian. Next. Di Pegadaian, kreativitas atau hobi itu semuanya juga diakomodir, teman-teman. Ada pendaki gunung, bahkan yang ini belum ada fotonya di sini ya. Itu ada golf milenialnya Pegadaian. Jadi banyak program MDP kami, manajemen development program, kalau di perusahaan lain mungkin MT ya, manajemen train itu ya. Kalau di Pegadaian itu ada SDP dan ada MDP. Kalau MDP, manajemen development program, itu adalah mahasiswa fresh graduate atau mahasiswa yang sudah lulus, mendaftar, kemudian lulus, diseleksi, dan di training, dan akhirnya menjadi karyawan Pegadaian. Kalau SDP itu adalah karyawan internal, dia ingin mengembangkan karir, tapi dia punya kompetensi, diseleksi, lulus, itu namanya Staff Development Program. Nah, jadi di Pegadaian itu semua olahraga, komunitas sepeda, komunitas trail, komunitas Pegadaian Motor Club, itu ada semua. Hiking, itu ada semua. Artinya diakomodir semua. Seni tari, drama, musik, itu semuanya ada. Bahkan tadi, milenial golf Pegadaian juga ada. Dan itu pesertanya sekarang udah banyak. Karena kan milenial sekarang sudah, olahraganya sudah mulai bergeser ke golf gitu ya. Artinya kita selalu update lah terhadap apa yang sekarang lagi berkembang di masyarakat. Itu ya. Kemudian next, kayaknya udah selesai deh. Nah, ini adalah suasana kantor kami, teman-teman. Jadi kantor Pegadaian itu mengadop suasana kantor yang ada di Google. Jadi tidak ada seseorang yang memiliki meja pasti di situ, karena dia mobile. Dan mereka boleh bekerja secara satelit gitu ya. Kantor kami ada yang di Bekasi kalau di Jakarta, kemudian di Kebayoran Baru, kantor pusatnya padahal di Jalan Keramat Raya nih, gitu kan. Yang penting project mereka itu achieve atau bisa selesai atau done pada saat waktu yang ditentukan. Ini suasana kantor di tempat kami, penuh dengan suasana milenial. Jadi
ada Tamiya. Nah, ini studio yang saya pakai adalah studio untuk kalau misalnya kita mau webinar, kemudian mau apa namanya talk show gitu ya. Ada lagi di sebelah itu ada arena Tamiyanya. Nah, kemudian ada arena olahraganya, ada meja tenis meja gitu ya. Jadi ketika bekerja lelah, kelamaan duduk, itu langsung bisa main tenis meja di sampingnya. Dan semuanya desainnya adalah desain milenial. Ya, artinya mengadop settingan kantor pada saat apa yang lagi banyak diminati perusahaan-perusahaan besar pada saat ini. Ya, saya kira itu ya teman-teman sekalian. Nanti kita banyak diskusi. Mudah-mudahan waktunya cukup. Saya kira itu Mbak Juwita dari kami. Mohon bisa di moderatori atau diambil alih sementara nanti kita diskusi kepada teman-teman yang sudah join di siang ini. Terima kasih. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan materi yang telah diberikan. Itu saya baru di mute ya. Baik, terima kasih Pak Andi atas pemaparan materi yang telah diberikan. Karena sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk nih Pak Andi, mohon izin kita lanjutkan ke sesi tanya jawab. Pertanyaan yang pertama yaitu dari Gunawan. Mohon izin bertanya Bapak, mekanisme perekrutan Pegadaian dan program rekrutmen apa yang dibuka oleh Pegadaian saat ini? Apakah ikut BUMN atau sekarang Pegadaian tergolong swasta? Dan pemilihan lokasi cabang untuk penempatannya seperti apa Pak? Boleh silahkan dijawab Pak. Oke, masih mute saya? Oke, siap. Oke, terima kasih Mbak Juta. Tadi Pak Mas Gunawan ya, terima kasih Mas Gunawan pertanyaannya. Pertama, yang ditanyakan itu adalah mungkin spesifikasinya ya. Nah, di Pegadaian itu biasanya membuka seluas-luasnya jurusan yang mendaftar. Jadi begini, sebelum pandemi COVID-19, kita tuh setahun bisa 3-4 kali penerimaan untuk MDP ya. Jadi di Pegadaian itu penerimaan karyawan itu menyesuaikan kebutuhan. Kenapa menyesuaikan kebutuhan? Pertama ada yang pensiun, kedua ada yang resign, ada yang pensiun itu macam-macam. Pensiun normal karena usianya udah 56, pensiun karena dia meninggal dunia, pensiun karena dia di PHK atau karena dia bersalah gitu kan. Kemudian adalah yang resign gitu ya. Jadi atas kebutuhan itu, kemudian ada lagi pertimbangannya yang paling penting adalah pengembangan bisnis perusahaan. Ketika kami sedang merencanakan perkembangan bisnis perusahaan yang ekspansif gitu, kami membutuhkan tenaga-tenaga kerja yang kompetensinya misalnya berbasis TI atau berbasis marketing, penjualan gitu ya, atau berbasis akuntansi. Jadi Pegadaian kalau yang namanya mungkin yang ditanyakan Mas Gunawan ini ya mungkin yang MDP ya, Manajemen Development Program. Itu istilahnya kalau di TNI itu mungkin akabrinya lah gitu ya. Nah, kalau di Polri itu akpolnya lah gitu. Nah, jadi di Pegadaian itu namanya MDP. Itu adalah talent-talent calon pemimpin Pegadaian di masa depan. Semua jurusan dibuka. Fakultas Hukum, Fakultas Ekonomi, TI. Nah, yang penting pada saat seleksi mereka bisa memenuhi kualifikasi yang sudah ditetapkan. Tahapannya itu banyak. Mulai dari apply lamaran. Kemudian biasanya kan di situ dibatasi tuh usia maksimal 24 tahun gitu kan atau 25 tahun. IP minimal 2,75 gitu. Kalau mereka sudah memenuhi syarat itu namanya seleksi administrasi. Setelah itu mereka di-challenge, membuat vlog apa semua. Pokoknya yang ala-ala saat inilah gitu ya. Jadi challenging lah buat mereka. Kami tidak akan menerima orang yang ya cuma pinter di belakang meja doang. Kalau pinter hanya dalam teori gitu ya, menghafal dia jago. Nah, itu enggak. Jadi di Pegadaian itu tetap mengkombinasikan yang SKA tadi, skill, knowledge, dan attitude gitu. Nah, jadi semua jurusan itu selalu diakomodir di Pegadaian. Nah, kemudian ada lagi kebutuhan misalnya insidentil. Contoh,
Di Surabaya ternyata, di Pulau Madura ternyata kasirnya kosong. Ya udah kita rekrut kasir. Kalau rekrut kasir itu SMA biasanya eh, kita akomodir. Jadi lulusan SMA boleh, kalau S1 ya mungkin IP-nya 2,7 boleh gitu ya. Tapi kalau yang MDP biasanya IP-nya paling rendah itu 3 gitu. Nah, itu untuk kasir misalnya. Atau kami perlu marketing. Orang yang, nah itu nanti seleksinya adalah bagaimana cara dia public speaking-nya, bagaimana dia cara menyampaikan pendapatnya, gitu kan, seperti itu. Atau bagaimana dia cara memprospek orang, nah itu. Macam-macam. Nah, dan biasanya walaupun untuk marketing, kami tidak hanya untuk jurusan manajemen pemasaran, enggak. Jadi kalau marketing ya bisa dari akuntansi, bisa dari hukum, karena kan dunia kampus itu adalah mencetak seseorang atau mahasiswa untuk menjadi siap ajar. Tapi kalau dia sudah masuk ke dunia kerja, itu ketika kami latih kembali, mereka itu sudah siap latih kan seperti itu. Dan pelatihannya tuh bukan cuma pelatihan akademik gitu, tapi pelatihan kompetensi, skill seperti itu. Nah, kemudian penempatan. Penempatan kalau yang namanya MDP, Management Development Program yang ditanyakan oleh Mas Gunawan ini, itu rekrutnya terpusat di kantor pusat di Jakarta. Nah, kami sudah roadshow ya ke universitas-universitas ternama di Indonesia, mulai dari USU, UI, ITB, IPB, Unpad gitu ya. Kita udah banyak karyawan Pegadaian yang MDP, Manajemen Development Program, bahkan dari UNER pun banyak yang sudah lulus seleksi dan sekarang sudah bekerja di Pegadaian dan sudah memberikan kontribusi yang luar biasa di Pegadaian. Mereka talentnya memang luar biasa. Nah, itu penempatannya biasanya adalah pada saat mereka mengikuti pendidikan. Setelah mengikuti pendidikan kan mereka tuh ditempatkan itu diacak dulu. Orang SH ditaruh aja di marketing. Nah, orang marketing akuntansi ditaruh dulu di SDM gitu kan. Nah, tapi biasanya sih kebanyakan kalau akuntansi ditaruhnya di akuntansi. Karena ketika mereka menjalankan training itu ada periodenya minimal 6 bulan kan di situ. Karena semua materi tentang untuk meng-create kemampuan mereka itu diberikan di situ. Nah, itu biasanya kelihatan nih, oh ini fakultas hukum dia nih SH, tapi bakatnya dia malah di marketing nih. Jago bicara, pandai merayu orang gitu kan. Dia paham tata kelola bagaimana berkoordinasi dengan instansi lain, hubungan kelembagaannya bagus. Nah, itu dia pasti ditaruhnya di marketing, padahal dia SH. Nah, seperti itu contohnya. Artinya tidak ada sesuatu yang kaku di Pegadaian. Karena melihat dari perkembangan si karyawan itu sendiri. Nah, untuk penempatan kalau di Jakarta, itu biasanya adalah nanti sebagian besar di kantor pusat, tapi sebagian lagi itu di kantor wilayah. Bahkan atau mungkin di kantor area. Tetapi kalau manajemen development program itu ada periode harus rollingnya, karena dia harus pengkayaan wawasan, pengkayaan kompetensi. Ketika dia menjadi pimpinan Pegadaian, dia sudah mempunyai kemampuan yang komprehensif seperti itu. Jadi misalnya Mas Gunawan mendaftar nih, tiba-tiba penempatannya di Manado, udah pergi aja ke Manado. Paling 2-3 tahun Mas Gunawan tuh akan di rolling tuh. Nah, masuklah ke kantor pusat gitu kan. Nah, di Manado mungkin ditaruh di area, kantor area itu yang eksekusi produk. Jadi di situ ada analis kredit, kalau di BRI itu namanya mantri gitu ya, memprospek, melakukan pencairan kredit. Nah, nanti 2 tahun dipindah ke pusat. Di pusat itu back office gitu kan. Back office itu ada keuangan, ada SDM, ada logistik. Logistik itu pengadaan gitu kan, atau manajemen aset tetap gitu. Kemudian ada lagi hukum gitu. Nah, ditaruh di pusat, misalnya di bagian hukum atau di bagian logistik misalnya. Nah, udah, nanti 3 tahun rolling lagi tuh. Tujuannya adalah supaya, saya ulangi lagi, supaya seorang karyawan itu, karena ini calon pemimpin Pegadaian masa depan, dia harus memiliki pemahaman kompetensi dan wawasan sekomprehensif mungkin, seluas-luasnya. Itu Mas Gunawan kalau di Pegadaian. Mungkin ada yang terlewat ya pertanyaannya ya. Gimana Mbak Juwita?
Sudah cukup sih Pak, semoga menjawab ya Mas Gunawan. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang masuk, jadi Pak Andi mohon maaf boleh dijawab mungkin secara singkat saja. Pertanyaan kedua siap. yaitu dari Kak Dava, izin bertanya Pak, untuk proses bekerjanya menggunakan sistem daring atau work from home ya Pak? Oh siap. Mas Dava ya? Oke. Betul Jadi Pak. di Pegadaian, sistem bekerja sebelum era pandemi itu semuanya on-site, bekerja di kantornya masing-masing, gitu kan. Setelah pandemi, itu kita mengikuti kebijakan pemerintah, sesuai dengan level PPKM-nya. Nah, kebijakan pemerintah kan kalau level PPKM-nya level 4, itu semuanya work from home, 100%. Tapi kalau level PPKM-nya level 3, itu 25% aja yang di kantor. Sisanya tuh harus work from home, gitu kan. Nah, kemudian kalau level 2 itu 50-50. Tapi kalau level 1 semuanya kerja di kantor. Jadi idealnya Pegadaian itu semuanya kerja di kantor. Tetapi ada beberapa divisi yang dia pegang project ya. Jadi project. Jadi di Pegadaian itu juga ada pekerjaan yang sifatnya project. Contoh begini. Dia diberi project untuk membuat aplikasi terkait dengan pinjol, karena Pegadaian ini juga nanti akan merambah ke pinjaman online, tetapi yang legal, karena Pegadaian milik pemerintah nih, nah, semuanya diasuransikan dan lain-lain lah begitu. Ketika dia diberi tugas untuk mengerjakan aplikasi pinjol, itu kan kadang-kadang jam kerjanya nggak jelas tuh. Kalau dia bekerja pada siang hari, biasanya tuh lambat, karena lemot kan, banyak yang mengakses internet misalnya gitu. Akhirnya dia bekerja tuh tengah malam, jam 2 malam gitu, supaya jaringan internetnya tuh lancar, seperti itu. Itu diakui di Pegadaian, ada yang seperti itu. Tetapi pada umumnya kalau kayak akuntansi, SDM, hukum, logistik gitu ya, ya itu ya bekerja di saja, di ruangan seperti itu. Jadi di Pegadaian juga ada yang mengenal satelit kantor yang sifatnya tidak harus di kantor pusat. Jadi kami punya kantor satelit itu di Bekasi, gitu kan. Jadi kalau teman-teman yang rumahnya di sekitar Bekasi, dia boleh ngantor di dekat situ. Tapi itu biasanya selama ini yang baru diterapkan di Pegadaian adalah yang jurusan TI tadi, yang mempunyai proyek khusus gitu loh, dan itu harus diselesaikan dalam waktu yang cepat seperti itu. Saya kira itu Mas Dava jawabannya. Silakan Mbak Juwita. Baik, terima kasih Pak Andi atas penjelasannya. Selanjutnya kita ke pertanyaan dari Kak Anissa. Selamat siang Pak, izin bertanya, apakah Pegadaian Syariah itu ada di bawah pengelolaan PT Pegadaian atau berdiri sendiri? Nah, untuk lowongan yang ada sekarang, apakah ditempatkan di PT Pegadaian Pusat atau ada kemungkinan ditempatkan di Pegadaian Syariah juga? Terima kasih, silahkan Pak Andi. Ya, terima kasih Mbak Anissa. Teman-teman nih yang ikut webinar ada yang sekalian makan siang ya, nggak apa-apa. Yang penting kan bisa menangkap apa yang kami sampaikan. Ada yang isoma gitu ya, isoma bukan isoman, isoma ya, istirahat, sholat, makan ya, oke begitu. Oke Mbak Anissa, Pegadaian dan Pegadaian Syariah itu sama ya. Nah, yang penting logonya tuh yang kalau Syariah cuma ada syariahnya di belakang. Jadi Pegadaian Syariah itu ada di bawah tata kelolanya PT Pegadaian. Nah, kami mengakomodir dari aspirasi masyarakat. Masyarakat kita itu ada yang menginginkan berhubungan dengan lembaga keuangan tapi menggunakan asas layanan syariah. Makanya kita buatkan itu Pegadaian Syariah. Nah, produknya sama persis. Cuma skimnya yang berbeda. Yang namanya Pegadaian Syariah itu betul-betul menggunakan prinsip-prinsip syariah. Pegadaian Syariah di punyanya kita itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Teman-teman tahu Wakil Presiden Pak Ma'ruf Amin itu dulu adalah Dewan Pengawas Syariahnya Pegadaian. Jadi apa yang produk kami jalankan di Pegadaian Syariah itu harus melalui persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Saat ini Dewan Pengawas Syariahnya Pegadaian itu satu Kiai Holil Nafis yang sering di TV One itu loh. Beliau kan putra daerah Madura, tapi beliau adalah wakil ketua MUI.
Kemudian satu lagi Pak Naim, Kiai Naim, beliau juga di MUI, di fatwa, komisi fatwa. Nah, jadi pegadaian syariah kita itu diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dan bedanya dengan pegadaian yang biasa atau pegadaian konvensional, akadnya yang berbeda. Jadi pegadaian syariah itu dia basicnya adalah akad. Ketika kita bertransaksi, nasabah itu bertransaksi, misalnya nasabah itu menggadai emasnya di pegadaian syariah, maka harus dilakukan akad. Karena itu adalah tanda atau bukti syahnya sebuah transaksi menurut tata cara syariah. Kalau di pegadaian konvensional enggak. Nah, jadi ya udah datang, serahkan barang jaminan, apakah itu emas atau elektronik, handphone, laptop, dan lain-lain. Nanti ditaksir oleh petugas kami, kemudian disebutkan kreditnya sebesar sekian, Bapak, Ibu, gimana, setuju? Kalau dia setuju, udah diproses. Keluar, setelah dia tanda tangan, uangnya diserahkan, selesai. Tapi kalau syariah, dia harus ada akad. Jadi berakad begitu loh, karena disitulah prinsip syariahnya dijalankan. Dan kalau Mbak Anissa minatnya hanya bekerja di pegadaian syariah, melamarnya tetap di pegadaian. Karena SDM-nya itu di bawah pegadaian, di bawah kami. Jadi melamar aja. Nanti ketika wawancara, sampaikan, Bapak, Ibu, saya lebih berminat ditempatkan di pegadaian syariah. Nah, nanti Mbak Anissa akan ditempatkan di pegadaian syariah jika hasil wawancaranya memang disarankan. Kalau di Surabaya itu yang pegadaian syariah itu ada di Blauran, ya, di Kelampis Ngasem itu ada tuh. Kemudian di HR Muhammad itu ada di situ. Itu pegadaian syariah. Jadi dia seperti pegadaian tulisannya, tapi di bawahnya ada syariahnya. Nah, di situ menggunakan prinsip syariah. Biasanya memang ada teman-teman kita mahasiswa yang memang dari awal bercita-cita bekerjanya nanti di syariah. Karena perbankan kan juga ada syariah tuh, BSI, yang gabungan dari BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah gitu kan. Nah, pegadaian pun ada bank pegadaian syariah. Produknya sama persis yang di pegadaian konvensional. Jadi ada pinjam uang dengan menjaminkan barang, ada pinjam uang dengan menjaminkan usaha atau BPKB, itu ada semua. Atau beli mobil baru, beli motor baru di pegadaian, lewat pegadaian, dibiayai oleh pegadaian gitu. Pembiayaannya oleh pegadaian. Silakan teman-teman bandingkan, membeli kendaraan baru atau kendaraan baru ya, lewat pegadaian atau lewat leasing. Insya Allah paling murah itu di pegadaian, karena kami prinsipnya adalah syariah. Dan tata cara mengelola nasabah juga beda. Kalau teman-teman di leasing, 2 hari menunggak, langsung motornya ditarik. Ketika teman-teman punya uang untuk mengangsur, bayar uang tarik dulu, baru bisa motornya diambil gitu kan. Di pegadaian tidak seperti itu, gaya-gaya preman tidak ada. Karena kita memang milik pemerintah yang unsur persuasifnya lebih dikedepankan daripada unsur kekerasan yang cenderung ke zolim, seperti itu. Saya kira itu ya Mbak Anissa ya. Jadi silahkan melamar di pegadaian, nanti pada saat wawancara atau mengisi arah minat, sebut saja, saya lebih suka berkarir di pegadaian syariah. Saat ini, pegadaian syariah juga sedang berkembang, sedang membutuhkan talent-talent yang kreatif, yang inovatif begitu. Oke, demikian Mbak Juwita, mungkin ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih Pak Andi atas jawabannya. Ini ada pertanyaan terakhir dari Daniah Rizka Amalia. Selamat siang Bapak, saya ingin bertanya perihal perekrutan pegawai pegadaian. Bapak tadi menyebutkan perihal karyawan pegadaian ada yang berasal dari outsourcing ya Pak. Untuk perusahaan outsourcing untuk menjadi bagian dari pegawai pegadaian itu apa saja ya Pak? Apakah bisa melamar pekerjaan langsung ke kantor area atau cabang dari pegadaian yang ada di wilayah kita sendiri terlebih dahulu untuk menjadi kasir atau penaksir di pegadaian Pak? Terima kasih. Oke, panggilannya siapa sih? Mbak Amalia ya? Jadi gini Ya, Mbak betul. Amalia, tadi saya menyebut outsourcing. Outsourcing itu adalah bukan karyawan tetap. Tetapi bahasa ketenaga kerjaannya adalah tenaga alih daya. Nah, di pegadaian yang di outsourcingkan itu adalah 1, pengemudi atau driver, sopir. 2, security atau satpam.
satuan pengaman. 3, OB. OB ya, office boy, tukang sapu lah, pesuruh gitu. Kemudian sekarang berkembang. Di Pegadaian itu, karena dia lagi programnya ekspansi, kita membutuhkan banyak tenaga pemasar. Tenaga pemasar dan tenaga collection. Collection itu menagih gitu, tenaga penagih. Itu outsourcing kita di Pegadaian, gitu kan. Tapi kalau kasir, saat ini prosesnya masih karyawan kontrak. Tetapi mulai bulan depan, kasir kita akan alihkan ke outsourcing, ya begitu. Jadi kalau kayak penaksir, kemudian pengelola agunan itu adalah orang yang bertanggung jawab mengelola barang jaminan. Jadi di Pegadaian itu kan ada banyak barang jaminannya emas. Jadi kita tuh ada brankasnya itu seperti kamar besar begitu, itu tahan api, tahan gempa, artinya barang nasabah itu sangat aman di situ. Nah, itu ada namanya pengelola agunan. Itu harus karyawan tetap. Jadi yang boleh outsourcing di Pegadaian adalah sopir, satpam, OB, atau pesuruh, tenaga pemasar, tenaga penagih, gitu kan, dan kasir. Nah, jadi kalau Mbak Amalia pengen jadi kasir di Pegadaian, misalnya rumahnya di Jember, ya udah mendaftarnya bukan ke Pegadaian, tapi mendaftarnya adalah ke perusahaan outsourcing. Jadi perusahaan outsourcing itu adalah perusahaan yang bidang usahanya adalah penyedia tenaga kerja. Kalau teman-teman pernah ke mall tuh, kan ada tuh cleaning service, tuh satpam, itu bukan karyawannya mall itu, tapi manajemen mall itu meminta kepada perusahaan penyedia tenaga kerja untuk tolong kirim saya security 10 orang, tolong saya kirim cleaning service 10 orang. Saat ini hubungan ketenagakerjaan itu lebih mudah pakai outsourcing. Jadi ketika kinerjanya si karyawan itu nggak bagus, kita tinggal kembalikan ke perusahaan penyedia tenaga kerja itu. Kita tidak perlu lagi harus memecat dia nggak perlu. Jadi hubungan industrialnya itu lebih tidak ribet gitu loh, lebih tidak membebani perusahaan seperti itu. Jadi kalau nanti Mbak Amalia pengen jadi kasir, misalnya di Jember, tanya aja ke Pegadaian yang terdekat, ya ke kantor area kah, ke cabang kah. Di sini kalau kasir, perusahaan penyedia tenaga kerjanya apa, atau perusahaan outsourcingnya apa, apakah EPS? EPS itu anak perusahaannya Pegadaian juga, Era Permata Sejahtera namanya, atau POJ itu juga anak perusahaannya Pegadaian, Pesona Optima Jasa, atau ada perusahaan lain, apakah itu Timex, biasanya kan gitu. Nah, nanti bertanya aja di situ, tanya alamatnya, sampaikan lamarannya ke perusahaan itu. Karena Pegadaian kami ketika butuh kasir 10 orang, kami nggak mencari diumumkan di masyarakat itu. Jadi kalau ada pengumuman yang mengatasnamakan Pegadaian ya, patut diduga itu hoax, gitu. Artinya saat ini teman-teman hati-hati ya, jangan sampai ketika ada pengumuman Anda dapat email nih teman-teman, Anda diterima untuk Anda dinyatakan lolos untuk proses seleksi berikutnya, tapi di Jakarta agar Anda mengirim uang tiket. Saya jamin itu adalah hoax, itu penipuan, ilegal ya teman-teman sekalian. Pegadaian tidak pernah melakukan rekrutmen seperti itu. Jadi ketika kami melakukan rekrut di Surabaya, itu biasanya memang harus kami delegasikan ke teman-teman yang ada di Surabaya. Tapi kalau terpusat di Jakarta, itu semuanya resmi, belakangnya ada Pegadaian Co-ID. Ketika di belakangnya tidak ada Pegadaian Co-ID, itu hoax. Misalnya ada begini, rekrutmen kasir@gmail.com, hoax. Tapi kalau rekrutmen.pegadaian@pegadaian.co.id itu betul, itu Pegadaian. Jadi tips untuk mendeteksi bahwa ini hoax atau penipuan atau tidak, cek aja di alamat email yang memberitahu itu, yang mengirim emailnya. Kalau di belakangnya Pegadaian.co.id itu berarti resmi atau betul-betul dari kami PT Pegadaian. Saya kira itu Mbak Amalia, Mbak Juwita, jawaban kepada teman-teman, semoga memberikan pencerahan sesuai dengan yang diharapkan. Silakan Mbak Juwita. Baik, terima kasih banyak Pak Andi atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Saya ingin mengucapkan selamat kepada teman-teman yang terpilih sebagai penanya terbaik, yaitu Gunawan,
Dava, Umu Anissa, dan juga Uniska Dania. Mohon untuk segera mengirimkan nama lengkap, alamat tempat tinggal, dan nomor handphone yang dikirimkan melalui kolom chat ke unair_rosa. Hadiah menarik akan dikirimkan ke alamat masing-masing. Sekali lagi terima kasih Pak Andi atas materi dan juga jawaban-jawaban yang telah diberikan kepada para peserta. Sampai bertemu di lain kesempatan. Sehat selalu Pak Andi. Ya, terima kasih Mbak Juwita. Salam sehat semuanya. Salam sehat. Terima kasih. Terima kasih Pak. Baik, saya ingin menginformasikan kepada teman-teman untuk mengisi daftar absensi melalui link yang sudah dikirimkan oleh admin di kolom chat untuk nantinya dapat mengklaim sertifikat yang akan dikirimkan ke email masing-masing. Dan jangan lupa juga untuk melamar lowongan pekerjaan yang sudah tersedia di website getready.id atau bisa juga download aplikasi Ready di Play Store, dan teman-teman juga bisa melamar pekerjaan di kode QR yang nantinya akan ditampilkan. Dan setelah ini akan ada sesi games yang akan dipandu oleh rekan saya Dava dan kemudian akan dilanjutkan dengan company session. Sekali lagi saya juga mau menginformasikan kepada teman-teman bahwa di Ready Indonesia sedang mengadakan giveaway senilai 1 juta rupiah untuk 20 orang pemenang, dan teman-teman jangan lupa ikutin Instagram @readyindonesia, ikutin challenge-nya, dan untuk informasi detailnya bisa cek di Instagram Ready Indonesia. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman bisa melamar lowongan pekerjaan di kode QR berikut. Terima kasih.